Siap. Selamat siang Mas Ringgo, Mas Tamam, Mbak Sisi ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu mungkin. Tapi udah kenal Salam. deh kayaknya. Udah kenal deh ya. Saya Adi Kurniawan ya, dulu temennya Mas Ringgo di Batu Kajang ini, Mbak Sisi. Pas banget ini. Eh, Dapat silaturahmi lagi ya di Tanjung Enim ini ya. Sekarang di Tanjung Enim ini Mas Ringgonya. Iya. Di Siap, sini Pak. saya ada bapak teman juga ini ya, Mas Ringgo, ada Mas Rahmat, Mas Tamam ya, selaku bisnis analis dari DAD ya, yang dulu memang berkecimpung di case management ya, Mas Tamam ya. Juga ada Mbak Sisi ya dari tim Uticall ya ini ya. Jadi kesempatan siang hari ini sebenarnya kita pengen apa ya istilahnya itu bertabayun ya ini ya, Mas Ringgo ya. Bertabayun itu Iya, Pak. mencari problem ya, problem solving root cause masalah ya, yang akhir-akhir ini ditemui oleh tim Uticall ya. Nanti mungkin dari Mbak Disi bisa memberikan penjelasannya ya, Mbak ya, nanti Mbak ya, Ya. terkait dengan case yang tidak bisa di-resolve ya oleh tim Uticall ya. Nah, ini saya mau sharing dulu ini ya, sharing screen dulu atas beberapa case ya, yang dari Mbak Sisi Uticall ini ya. Ya. Sudah muncul Mbak Sisi? Mas Ringgo? Mas Tamam sudah muncul? Oh iya. Nah, ini Sudah. Sudah, ada Pak. beberapa temuan ya, Mas Ringgo di tim Uticall ya. Bahwasanya case ini atau beberapa nomor case ini ada beberapa yang dari Tanjung Enim, ada juga satu yang dari Sungai Danau ya. Itu informasinya tidak bisa di apa namanya, di resolve ya sama tim Uticall HO, dan itu eh, harus dilemparkan ke tim helpdesk tim helpdesk service ya untuk bisa dilakukan approval kan. Nah, tapi kan ketika ini banyak ya, jadi nggak cuma mungkin kejadiannya kasusnya di banyak cabang, banyak site, mungkin ya cukup merepotkan juga ya dari tim helpdesk service-nya, karena kan harus tiap kali terima case untuk di close gitu kan. Nah, ini Siap. mungkin dari saya itu ya, dari saya. Mungkin dari Mbak Sisi ada tambahannya, Mbak. Silakan Mbak Sisi. Ya, terima kasih Mas Adi. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya Bapak-bapak semuanya di DAD maupun tim dari MTBU. Ya, seperti yang disampaikan Mas Adi sebelumnya, ini adalah isu daily kami Pak, atau harian di dalam check-in pagi. Nah, case yang saya kasih tadi adalah isu pagi ini. Kebetulan untuk MTBU cukup banyak atas case temuan untuk yang tidak bisa kami close terutama ya. Jadi case ini statusnya sudah resolve, namun tidak bisa close dengan keterangan pending approval. Bisa saya share satu ya Pak? Boleh, Mbak. Langsung ya. Bisa. Langsung. Ini sebagai bedah case ya untuk Iya. historinya kenapa ini kami minta solusi atas temuan karena ini cukup lama sebenarnya. Nah, kebetulan untuk MTBU cukup banyak per hari ini Pak yang kami terima untuk case tersebut ya. Nah, makanya tadi Pak Tabayun ini mempertemukan apa ya atas kendalanya dan mudah-mudahan dapat solusi juga nih setelah Amin. Ya. kita tabayun hari ini. Sebentar saya cek lagi Pak nomornya. Ya. Bisa dibuka juga di tim MTBU-nya ya. Ini Pak siapa? Pak Ringgo. Pak Pak Ringgo. Ringgo. Ringo ada, Mbak. Pak Gun ada. Bang Pak Agus Gun. Wah, ada. lengkap ya. Mas Lengkap nih. Mas Agus ada? Ada. Kalau beliau wajib Oh, ada. Beliau wah kan itu harus PSO ada saya itu nih, ya. Mbak. Iya, iya. Saya Harus dia. saya buka Pak. Dia mau mutasi, Mbak Sisi. Kemana? Kemana Pak Nggak tahu Ringgo? juga, nggak ada juga gunanya, dah, Mbak. Kayaknya biasanya kan paket hemat nih sama Pak Ringgo. Itu lagi. Pindah. Iya lagi musim kayaknya ya Pak. Nah ini saya buka salah satunya, saya sebut ya Pak, bisa dibuka juga nomor case-nya di 891072. Sudah terbuka ya? Sudah, Mbak. Kurang besar, saya besarin nih Pak. Nah ini ya.
891.072. Jadi statusnya sudah resolve ya Pak. Case ownernya Utical HO. Ini adalah case non-request mekanik untuk cek stok principal. Ya. Pengecekan untuk spare part relief valve dengan part number sekian ya, seperti di case-nya. Namun yang menjadi kendala adalah saat kita di sini buka feed-nya, ini ada beberapa activity yang sudah dicatatkan oleh agent kami ya. Ini salah satunya Mas Ali ya. Untuk cash log tidak bisa di-close keterangan kontak admin ya, karena pending approval SPV. Nah, di mana ini kita bisa lihat ya, ini pada saat kita melakukan close case ini Pak. Nanti akan muncul notifnya secara otomatis. Nah, dan terlihat juga di case-nya ada namanya ini approval history dengan keterangan pending ya, atas nama supervisor, ini usernya Pak Gunawan Jati Wibowo. Nah, yang menjadi concern kami adalah ini harusnya tidak terjadi karena semua case resolve itu harusnya secara administrasi, baik itu internal UT maupun dengan customer itu sudah selesai ya. Tinggal kita melakukan aktiviti terakhir saja di case tersebut untuk menjadi resolve. Nah, ini tidak bisa dikarenakan pending approval. Nah, khusus untuk yang MTBU ini agak unik karena case-nya adalah non-request mekanik tadi, Pak, yang pengecekan stok principal. Tidak ada WO yang harusnya tidak ada approval atau otorisasi supervisor sama sekali nih di administrasi ini. Dia bisa melakukan create case dari open, perubahannya ke assign, in progress langsung ke resolve di satu user yang sama. Biasanya standar kita adalah ADM service ya. Namun karena ini case-nya dibuat oleh user supervisor, jadi satu user supervisor tersebut harusnya sudah bisa melakukan resolve dengan secara manual. Ini mark status as complete. Nah, yang menjadi kami bingung adalah karena kami dapatnya ini saat kita melakukan close ya Pak, baru diketahui temuan ini. Nah, tadi saya sudah tanyakan ke Mas Adi juga maupun Mas Agus ya atas kondisi ini ya. Makanya ini kita temukan nih hari ini bagaimana saya mau tahu juga flow-nya atas pembuatan atau create case ini bagaimana di MTBU ya, dan kenapa kok tiba-tiba ada pending approval di case non-request mekanik ini Pak. Begitu ya. Ini satu contoh yang ada. Untuk isu pagi ini sekitar ada berapa ya? Bentar Pak. Ada 10-an ya. Nah ini Pak tanggal 24 April hari ini atas pending approval dengan status case resolve punya MTBU semua. Nah nanti mungkin bisa dikasih satu contoh untuk eksekusi case yang lainnya juga ya Pak. Gitu. Nanti paralel saya kasih nomor case-nya nih. Tadi saya sudah kasih ke Mas Adi, ke Mas Agus. Nanti saya kasih ke PIC yang melakukan eksekusi di tim MTBU-nya ya Pak. Itu yang bisa saya sampaikan ya Pak, atau Mas Adi. Silakan bisa dilanjut lagi Pak. Atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Lanjut aja. Lanjut Mbak, lanjut. Lanjut. Nah, silakan Mas Adi. Oh iya, makasih Mbak Yusi, Mbak Sisi atas penjelasannya ya. Berarti ini untuk yang problem itu di case tadi Mbak ya, apa? Cek stok spare part ya Mbak ya? Iya Pak. Atau mungkin dari Mas Tamam itu kalau untuk cek stok spare part harusnya ada itu Mbak? Ada, halo. Halo. Ada suaranya kah saya? Ada masuk Pak. Ada Pak Heri ini loh. Atau dari Pak Heri mungkin barangkali ada mau menyampaikan. Lah. Ada.
sebenarnya Ini masih Ada. ngopi kayaknya itu. kita pikir bilang malah Nggak kedengeran. Ini saya ngomong Pak Herinya tidak kedengeran ini. Masih ngopi. Lancar kok, lancar Pak Adi. Iya. Ya, Oh ya jelas udah. sih di saya Mas. Ya. Atau mungkin dari tim BA mungkin dari Mas Amam untuk case check itu untuk yang problem cuma di case check stock spare part aja ya Mbak ya. Cek stock spare part prinsipal ya atau ada case yang lain yang problem juga. Mbak Sisi. Halo. Iya. Untuk yang MTBU saya cek sih ya random ini untuk pengecekan stok prinsipal ya. Cuma untuk set lain ya atau brands lain itu ada beberapa yang non request unit out warranty non FMC. Atau mau mau disimulasikan dulu kah mungkin ya Mas Tamam ya tanya. Kalau mau disimulasikan dari tim MTBU mungkin untuk bikin crit case lagi gitu ya Mas Tamam ya. Cabang transaksi di Itu kali ya. Mungkin bisa dibantu sharing screen ya dari tim MTBU mungkin ini biar bisa dilihat sama ini Pak flow-nya ya untuk crit case yang sama ya. Suruh ini gitu Pak. Share screen dulu mungkin ya Pak. Barangkali mungkin atau mungkin di sistem kami yang di SF yang ada salah mungkin harus kita bikin atau mungkin secara flow yang mungkin belum tercopy secara sempurna ya dari tim MTBU ya. Bisa dibantu itu enggak kira untuk create case lagi ya. Itu kali ya pertama yang lihat flow-nya gitu ya. Sampaikan aja Pak, kita di backup kadang-kadang bukan ya kadang ada tim lain soalnya bisa kan belum ngomong kan kalau ini saya buat mungkin nggak bakal terjadi problem begitu tapi teman-teman yang lain buat bisa jadi problem gitu sampai masih lagi ngomong apa ya kita belajar dulu. Mbak Sisi halo Mbak Sisi. Mbak Sisi ini udah di share ya contoh case-nya ini ya. Kita tetap itu di SAP. Mana? Adi monitor. Halo monitor Pak Ya, Gun. masuk. Sebagai ini baru ketahuan ini. Juga. Makanya Gimana? Mungkin bisa di sharing Pak Gun untuk proses pembuatan case-nya itu Pak Gun. Mungkin bisa biar dilihat. Ternyata ini ada awalnya itu kita tidak bisa resolve ya. Itu terus ada salah langkah ini di submit for ke supervisor bukan send to SAP sebenarnya. Boleh di sharing Pak. Ini saya sharing screen aja Pak mungkin Pak kalau ada Pak. Saya juga sambil belajar nih Pak. Ini salah satu contoh. Iya Pak. Ya kalau memang nanti di kita di sistem SF-nya itu ada yang perlu kita improve mungkin kan nanti kita pertimbangkan lagi Pak ya di belakang Pak. Jadi saling bertabayun lah ya istilahnya itu kan, saling mengoreksi diri masing-masing. Cara buat case itu loh Pak. Jadi kan ya. Di tempat kita ini kan nggak hanya satu orang ya yang input case itu ya. Jadi mekanik itu bisa yang misalnya mekanik yang idle itu suruh input case itu untuk nambah case kan. Jadi kadang-kadang mereka nggak bisa resolve tuh agak bingung. Terus akhirnya ya di submit for supervisor itu ternyata bisa di resolve. Ternyata ada cara selama ini kan tidak ada guidance ya untuk buat case-case seperti itu ya. Jadi ada yang setelah ditanya ini ada yang copy harus
pakai sistem lain di mana tuh, di more functional loh. Jadi di post, pakai post katanya. Tidak perlu di submit for professor. Kita juga baru tahu ini. Oh yang iya buat iya. yang buat itu juga baru tahu. Nah, selama ini kan tidak ada guidance untuk ini ya. Misalnya tiap case ini guidance-nya caranya buatnya gimana nih kan. Oh, Mas Tamam Jadi- ada guidance nggak Mas Tamam? Mungkin. Gimana? Bentar Pak Gun ya, kita cross check dulu di belakang ya. Barangkali guidance-nya itu pas dikirim mungkin keselip gitu Pak Gun ya. Ya, selama ini kalau si FSL itu kan cuma ini ya, kayak ini kan MSD plus yang Iya. tim DAD itu ngajarin cara-caranya. Nah, kan tidak semua orang itu mengikutin ya itu ya. Oh iya. Nah, jadi ada sebagian siap. orang aja yang tahu gitu loh kan. Siap. Note Pak Gun. Ya karena banyaknya tim Pak, banyaknya orang YouTube Pak, banyak karyawan YouTube yang ya sejauhnya tidak maidul lah Pak Gun. Ya, harusnya kan ada guidance seperti Gini. kayak di SAP gitu kita buat Oh iya. ikut ini caranya gini gitu kan. Ya. Jadi memang permasalahannya di itu Pak ya. Berarti ada tim yang di MTBU yang ngisi itu Pak ya. Ada yang belum copy berarti Pak ya. Jadi enggak ada tim khusus ya. Jadinya kalau ada mekanik misalnya yang idle atau siapa itu kan. Ya. Nah, kita kasih buat case itu kan. Akunnya digunakan juga pakai akun supervisor bukan akunnya ADM. Betul Pak. Iya dulu saya juga selama di set ya juga yang pakai akun saya juga ADM-nya Pak, bukan supervisor, bukan saya sendiri Pak. Ya kan dipakai. Jadi dipahami lah, paham saya Pak. Habis itu kan mereka mau resolve itu kebingungan. Nah, Iya. terus dia tanya sama saya gimana coba submit for itu ganti check owner. Ya. Setelah ganti check owner itu langsung mau resolve ya. Nah, sudah selesai kan berarti ya. Karena bermasalah itu loh. Belum nemu ya? Atau Mas Tama mungkin bisa itu nggak? Bisa kayak coba praktek bikin case gitu Mas Tama. Sharing screen aja Mas Tama. Kan ini direkod nanti biar bisa dibaca-baca sama tim Tanjung ini. Nah ini mungkin sekedar refresh ya Pak Gun ya. Ini ada rekan saya nih Mas Tamam nanti mau coba praktek dulu ya. Ini kan direkod juga nanti kalau emang sekaligus jadi apa kayak sampel trade case ya yang benar mungkin Pak ya. Ya. Mungkin sharing aja Mas Tamam nggak apa-apa. Oh iya. Ini Mas Tamam ini senior saya di SF ini Pak Gun. Saya baru masuk tahun ini Pak Gun. Sebelumnya di mana aja sampai? Saya dulu di bagian tim data Pak Gun. Di tim data. Jadi ya mungkin karena di rolling ya. Jadi harus menguasai data, harus menguasai di Salesforce, harus menguasai di web mobile. Jadi banyak. Jadi dipindah-pindah ini Pak Gun. Ini Mas Tamam sudah langsung ke HO itu sampainya. Oh enggak Pak Gun, masih di saya pernah patah di Batu Kajang dulu Pak Gun. Bareng Pak Hasan dulu di Batu Kajang. Oh, baru Hasan. Oke. Nah, ini Mas Tamam sudah sharing. Silakan Mas Tamam mungkin. Oke, terima kasih waktunya. Ya. Izin. Saya coba refresh aja sih. Untuk yang cash stock itu untuk mulai dari grade cash ini seperti biasa sih Pak. Kayak kita bikin cash request yang lain. Untuk new cash ini kita pilih request service. Lalu kita mengisi informasi dari ini ya, apa namanya, informasi case-nya, name, isi composition, sales office. Kita isi seperti biasa aja Pak. Setnya kita isi. Sampai salah ya Oke. Jangan salah. Nah, itu
Untuk call type, untuk cache type kita isi request ya. Kemudian untuk call type bisa kita isi di part. Terus untuk sub call type bisa diisi di Stop. 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 Ya. Ya, untuk deskripsinya bisa kita pilih aja check stop principal. Nah, ini udah diisi semua, bisa kita save aja. Nah. Udah, langkah kita benar sampai saya itu. Ya. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk cache stock ini karena dia tidak butuh mekanik dan juga work order ya Pak ya. Jadi bisa langsung kita update aja dari sini sih Pak. Ini kan di stagingnya untuk cache-nya kan kelihatan ya. Open, assign, in progress sampai dengan close. Nah ini kalau mau update statusnya bisa langsung diklik aja. Misal kita klik assign, kemudian bisa diklik pakai current status sih Pak. Dan bisa kita update lagi kalau udah in progress. Bisa kita resolve. Seperti itu sih Pak. Jadi untuk cache stock ini tidak perlu melakukan submit for SPV approval dan juga send to SAP. Jadi bisa langsung di-update aja untuk di statusnya yang di atas ini ya Pak. Itu sih Pak. Itu kan kita isi yang keterangannya itu Pak ya. Reasonnya itu kan harus kita isi Pak. Misalnya part number ini stoknya di sini. Nah setelah kita isi itu kita mau resolve tidak mau itu ya. Nah, gitu. Gimana Pak? Keterangannya di mana Pak? Di bawah Pak, reason itu Pak. Reason kan harus kita misalnya ngecek part number ini. Nah itu harus kasih keterangan Pak gitu Pak. Close reason ini ya? Nah itu kan harus kita kasih keterangan. Untuk close ini nanti dari tim Uticall sih Pak. Karena ownernya akan pindah ke tim Uticall. Berarti bukan kita yang ngisi ya? Kan. Ini dari user Bapak cuma sampai resolve aja sih. Nanti setelah case-nya resolve, owner case-nya akan otomatis berubah ke tim Uticall HO. Jadi nanti untuk yang close dari case-nya adalah tim Uticall HO. Kalau cara kita yang selama ini ya, itu kita masuk di feed Pak. Ya kita masuk isi yang close listen tadi Pak ya. Close listen nanti kita isi, misalnya part number ini stoknya ada di sini, menginfokan ke customer-nya. Habis itu kita masuk ke feed Pak. Habis itu kita masuk ke feed. Feed oke. Nah, feed itu di more. Nah, terus masuk ke pos. Apa Pak? Posnya punya ada ya. Ini Pak ke pos. Di pos itu. Habis itu kita copy di situ. Habis itu keterangannya reasonnya tadi kita copy ke situ. Nah, terus baru kita resolve itu. Iya. Kadang kan Bisa sih Pak. kemarin kadang itu tidak mau kita resolve, berarti kita lempar dulu, ganti change owner dulu, submit for, baru mau resolve. Saya juga bingung juga. Saya nggak ada masalah sih Pak di sini Pak. Ini kita coba isi posnya aja ya. Ada masalah ya? Aman Pak. Ini kita coba isi oke juga bisa-bisa aja sih Pak. Aman ya. Ini saya coba login pakai user supervisor di server test ya Pak. Ini bisa sih Pak. Kemarin itu ya gitu ya. Infonya mental-mental ya Pak, tidak mau di-submit. Nah, akhirnya di-submit for itu. Atau gini Pak, nanti pos. setelah masa praktek, nanti coba dari tim Tanjung Enim coba Pak ya. Barangkali nanti ada langkah yang miss gitu kan Pak. Kita belum tahu nih. Dekoreasi ya Pak. Itu mungkin. Jadi waktu di tuh bisa pindah assign ya. Assign-nya bukan kita yang mancing nih, tapi pindah sendiri dia. Baru resolve-nya kita yang pencet itu. Decoration Bang. Nah, terus gimana tuh? Kalau misalnya ada kesalahan yang submit for itu, apa harus kita approve atau gimana tuh? Jika udah terlanjur submit ya Pak ya,
nanti kan di bagian approval history-nya dia kan ada keterangan submit, terus Ya, ada pending. keterangan pending ya. Nah itu nanti bisa Ya. diklik aja di yang panah ke Di-approve bawah aja ya. ini, kemudian Di-approve ya. dipilih. Nanti di sini itu ada approve atau reject gitu. Nanti bisa dipilih approve aja sih Pak. Di-approve aja ya Pak ya. Ya, approve aja Pak. Bagian approval history. Ya. Ada tadi itu, ya itu pending SPP tadi itu. Ya Pak. Ternyata caranya lebih mudah ini. Sambil dipraktekin aja mungkin ya Pak Gun ya. Di situ Pak ya. Ya. Mungkin mumpung masih ada ini Mas Tamam ini, mungkin bisa sambil langsung dipraktekin Pak ya. Kita praktekin ya. Boleh Pak. Set. Bisa deh. Ya. Situ deh. Dari sini aja. Tasnya ada sempat ambil yang belum dipakai. Ini belum di close. Nah, kalau mau ke close, Ada. Sudah jadi guys. sudah. Nah, ini Pak, aku kurang kopi. Ini aja. Fungsikan aja. Bukan satu share screen. Ah ya, langsung mulai. Share screen. Coba pencet case-nya itu. Case-nya, lagu dulu pakai sama. Nah, itu Pak. Kalau tak jadi di case, udah situ belum Pak, bilang tanya. Udah muncul kan? Pak, udah muncul Pak. Tampilan Pak. Sudah Pak. Di aku sudah ya. Sudah. Ini case ya. Saya juga sudah. Case Pak. Ini. Oh, Arif. Berapa tuh? 60. Ya. Ada kan sudah jadi case Pak. Ya. Biasanya kalau kita sampaikan sama customer, jadi kita langsung ke detail itu Pak. Detail. Terus. Plus reason itu. Ini tuh banyak dikit. Dikit. Terus reason ini. Coba samping. Tulis itu. Masuk close itu deh. 4 gitu Pak. Tidak bisa. Itu 10 Mbak. Terus ada di kondisi Jakarta. Pastok ada di Jakarta. Jumlah ngajak dia. Ngajak dia. Sudah sedikit aja, sudah sepanjang-panjang. Customer bahwa Tidak usah panjang-panjang. udah stop, sudah habis. Udah. Panjang. Itu mau. Lengkap sekali nih. Iya. Nah, di situ difokuskan. Itu seharusnya kita isi apa enggak itu Pak? Biar Tikol aja yang isi Kak itu Kak. Itu di situ. Mana, Bang? Harus diisi atau boleh nggak diisi? Udah.
Kalau mau diisi nggak apa-apa sih Pak. Posisinya. Itu biasanya diisi, Pak. Ya DC nggak apa-apa juga Pak, lebih lengkap. Karena ini kan Untuk di proses. kami Pak, penilaian case atas close reason itu di site tidak perlu diisi ya Pak. Jadi cukup di feed tadi saja tuh yang di post. Nanti saat case, nah kita namanya namanya itu close tanpa CTC itu case tanpa close, itu nanti yang akan mengisi adalah agent di Uticall HO Pak, untuk close reason-nya. Tidak perlu diisi ya Mbak Suji ya. Iya, jadi yang harus diisi atau wajib diisi adalah yang di post. Di pos. Itu yang di post itu adalah semua activity yang di feed ya, feed di post itu yang harus diisi. Itu nanti saat case-nya resolve ya Pak. Kalau masih open itu activity updatean saja, apakah ini masih dalam pengecekan COP misalnya, atau pengecekan stoknya di KMSI atau di principal, itu update progress namanya di feed. Tapi nanti saat case tersebut resolve harus dicantumkan informasi dari incident description yang diisi. Kan ada incident description tuh, misalnya dia permintaan pengecekan stok spare part number sekian di Jepang misalnya. Nah, itu yang menjawab pertanyaan tersebut di post ini. Oh, sudah diberikan ke customer atas part number sekian untuk stok di Jepang ada 4 pieces misalnya gitu. Tidak Itu perlu yang yang di close reason-nya ya Pak. Itu adanya nanti di kami, agent Uticall yang melakukan close. Di pos, kita ngisi yang posnya aja berarti Bu ya. Iya betul Pak. Itu pencet resolve. Dan di share dulu Pak. Dan Ya. Di-share dulu Pak. Share. Hah? Share. Share itu Pak, tombol share. Bisa baru max resolve Cantumkan namanya ya Pak. Artinya fungsional SO di MTBU kan Mas Agus. Jika di backup oleh siapapun ya, termasuk mekanik katanya sudah bisa create case di sana, itu mengatasnamakan rigatnya oleh Mas Agus, karena yang dinilai atas penilaian case ini adalah Mas Agus. Gitu. Jadi nanti ditambahkan namanya ya Pak, Salam misalnya. Nama, tapi harus nama SO-nya ya Pak ya. Iya betul, nama SO-nya. Namanya di Untuk pos mengetahui itu ya. bahwa ini termonitor oleh Mas Agus gitu. Walaupun di backup atau di input oleh tim dari MTBU yang lain. Berarti kita harus tulis di pos Pak Agus di pos tadi ya. yang di sini Iya Pak. Betul yang di Share. post tadi. Salam dari Mas Agus. Iya. Edit saja Oh. Pak, yang di itu bisa edit ya. Pos lagi. Yang sebelah kanan ditambah, Bisa diedit. nah itu post ini Edit. Nah, edit dan ya itu ditambahkan. salam Pak Agus gitu, misalnya. Nah, Nah, ya. Oh. Ya. SOO lah itu kan. Di sini langsung Terus kita di- resop. Itu gini. Resolve, habis itu mark ke situ ya. Itu current Nggak status. bisa kan langsung di resolve. Bisa Bu. Nah itu bisa. Harus bisa langsung Nah ya. itu. Kadang-kadang itu enggak bisa, Bu. Coba Pak, status update-nya jadi apa Pak? Yang bawah itu Pak, bawah activity terakhir, yang just now. Nomor kedua itu case status update, bawahnya Pak, yang Ya, bawah bawahnya case status update. Klik case status update.
Ini ya. Yang just kedua now Pak, itu yang ya. bawah yang kedua. Kedua yang bawah ya. Ayo. Nah, Heeh, Akses open itu open to resolve ya. heeh. Kalau ini kalau dulu namanya jumping Pak ya. Iya, Kalau biasanya kan memang jumping gitu. ya ini sekarang bisa ya. Biasanya Iya. step by step sih harusnya open, assign, and progress dan ke resolve. Nah ini ini bisa langsung ke resolve ya. Iya, bisa. Kadang-kadang nggak bisa. Makanya kita satu Sebelumnya ganti nggak change bisa order. ini Pak. Harus step by step dulu. Harus Untuk urut dulu yang berarti, Mbak ya. non request mekanik. Kadang kan misalnya kita eskalasi ke bukan misalnya dari MTBU eskalasi kemana nih? Ke misalnya mungkin untuk yang ADM product support tuh minta approval atas mutasi unit, itu kan harus eskalasi ke site lain ya. Nah ini tidak bisa kita langsung resolve, harus di assign itu dieskalasikan ke cabang lain, baru nanti cabang lain menerima dengan statusnya in progress, baru setelah selesai resolve. Nah ini sudah langsung harusnya nggak bisa, jangan maksudnya nggak bisa ini harusnya ya. Sebelumnya Jumping. nggak bisa nih Pak. Ini open ke resolve langsung bisa ya. Nah, iya, ini kadang-kadang malah kadang-kadang Kalau kebetulan kalau case ini nggak bermasalah ya terkait mengenai status case open menjadi resolve, tapi yang menjadi catatan adalah request case yang lain seperti tadi yang saya contohkan untuk mutasi unit. Itu tidak bisa melakukan langsung untuk perubahan status menjadi resolve dari open. Nah, ini mungkin menjadi catatan temuan juga ya dari tim DAD Mas Adi, bantu atas namanya jumping ya, case jumping status case ini dari open ke resolve ini langsung bisa. Detailnya namanya siapa Pak, owner case-nya? Di details Pak, SPV. geser Ya, sebelahnya SPV fit, Detail. sebelah fit, Detail details, sendiri. Bawah deh, bawah. critical HO, artinya memang sudah sesuai ya, cuma ya. Nah ini Pak nitip lagi ya, bawahnya Pak pending approval-nya aman? Yang tadi ditunjuk, Story. yang bawah ya, Turun. approval history, bawahnya Pak, Nah, proprietary-nya enggak ada aman ini. ya, ya, karena tidak ada tadi langkah step ke send to SAP. Mungkin karena ya tadi MTBU ini dikerjakan atas case-nya tidak di fungsional SO saja ya, jadi tim mekanik pun saya tanya sudah bisa melakukan create case di FSL. Nah, ini cukup bagus sebenarnya, tapi sekali lagi case ini termonitor di HO dan terbaca juga oleh customer. Jadi kita menjaga kualitas ya Pak atas case yang dibuat, setiap case yang dibuat. Nah, dan juga ada penilaiannya Pak setiap bulan. Ya, dan untuk penilaian case ini atas namanya Mas Agus ya sebagai fungsional SO di MTBU. Nah, ini kan tadi kita ini mungkin sebagai contoh ya, tapi ada field-field yang harus dilengkapi sesuai dengan SOP ya, jangan dikosongkan karena itu akan mengurangi nilai dari case tersebut. Target kita tiap bulan adalah 90 Pak. Jadi kalau case-nya dibikin asal, ya asal dibuat dan di-resolve dengan tidak mengikuti standar atau SOP-nya, ini kena penilaiannya ada di SOO-nya Mas Agus. Nah, ini dibantu oleh supervisornya ya, Mas Ringo, Pak Ringo terkait mengenai monitor kualitas atas case yang dibuat. Gitu. Karena ini sekali lagi FSL, kalau dulu kita punya hit, kita yang bisa administrasinya authorize, tapi ini karena FSL ini harus ke helpdesk ya, dibantu oleh dengan CST ya, termasuk juga DAD support areanya. Itu ya Pak. Ke atas deh Pak, geser ke atas dikit-dikit deh Pak, saya mau mastiin. Selain case ini resolve, jadi pastikan bahwa case-nya ini lengkap ya Pak. Lengkap dalam artian sesuai dengan SOP.
Ya, tiap bulan saya sudah kirimkan ya atas parameter penilaian untuk SOP case-nya ya, dan diharapkan Mas Agus dan tim sudah mengetahui dan paham ya. Karena ya ini customer kita sudah banyak yang bisa mengakses UT Connect ya secara kualitas. Setiap case atas customer tersebut bisa dilihat oleh customer langsung. Begitu, Pak. Ya, jadi untuk yang resolve ini sudah copy ya tim MTBU. Kopi. Bu. Oke, sangat sederhana ya, Pak. Alhamdulillah. Tapi emang itu Bu ya, emang dari open ke ASEC itu diambil sendiri ya, hak status itu itunya, Step by step. stepnya Step itu. by step, Pak, ya, step by step ya. Jadi Bapak klik open, terus klik mark status complete, kemudian berubah menjadi assign. Dari assign, klik lagi ke mark status complete, ya, menjadi in progress. Kemudian jika sudah ada solusi atas case tersebut ya yang diisi di feed post tadi tuh, yang di post baru ketik resolve. Itu akan merubah otomatis ownernya menjadi Uticol HO. Dan bisa kami follow up ya kalau beberapa case kita akan telepon ke customer-nya langsung ya, seperti customer feedback untuk di campaign oleh tim tele support ya dari case yang ada di sini, Pak. Jadi diharapkan kualitas juga dijaga ya, Pak, sesuai dengan SOP. Jadi fieldnya ini jangan dikosongkan, diisi ya, Pak. Baik. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak-bapak? Ya. Cukup? Atau untuk yang non-request mekaniknya perlu di bedah case juga tidak, Mas Adi nih? Dari case-nya mungkin ada ya itu kan, Mbak? Ada yang problem kan, Mbak? Tapi MTBU sih. Bisa dihituin Kalau yang problem tadi kita approve ya berarti ya. Iya. Kalau ini yang saya kasih di chat ya, Pak, chat room, bisa dicek beberapa contoh case-nya. Itu yang approval history-nya dirubah menjadi approve ya. Yang pending tadi yang dicontohkan oleh Pak Tamam, jadi dirubah menjadi approve, diklik sebelah kanan. Lalu coba Pak, ini sudah clear ya? Yang case yang ini ya? Yang case ini udah clear berarti ini. Sudah clear ya, Bapak? Ada kesulitan tidak yang khususnya timnya untuk yang create case sampai dengan resolve? Kemarin tidak bisa. Kemarin tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kemungkinannya mungkin ya Pak, jadi apa yang authorize itu sesuai dengan case owner. Jadi dipastikan kalau case ownernya beda, case ini tidak bisa dilanjut. Kalau sama, ya, biasanya ada notifikasi yang muncul sih. Kalau tidak bisa ya. Nah, makanya nih banyak diakal-akalin sama. Kita submit for SPP, ganti change owner, baru bisa. Ya. Untuk yang non-request mekanik tanpa WO itu tidak perlu ya Pak. Jadi lebih sederhana. Kita yang buat, ya satu user yang buat, user tersebut yang resolve. Dengan perubahan status case-nya masih secara manual ya. Tidak otomatis seperti end-to-end proses yang request mekanik. Jadi ini masih bisa kita sendiri yang lakukan ya Pak. Coba lagi ya Pak, dipastikan ini sudah berhasil, artinya sudah bisa ya. Yang tidak bisa ada cara yang salah mungkin. Nah ini dipastikan sesuai dengan tadi flow-nya ya Pak, step by step-nya diikuti sesuai dengan yang dicontohkan ini. Makanya dari tim MTBU sudah cukup paham Pak. Ada yang kendala yang masih bingung atau ditanyakan? Ini masih ada yang open 2 lagi nih. Masih ada open, bisa dibuka Pak? Coba Pak, berapa nomornya? Tes jumping ya. Nah, ya.
Kita tes jumping-jumpingnya itu. Kadang-kadang pernah enggak mau di jumping itu. Nah, pusing kita. Tanyakan ke Mas Agus, Pak. Ini suhu ini. Iya, itu suhunya itu. Atau ini Akhirnya dirubah ke submit for itu. Oh. Akhirnya dirubah di change owner-nya itu. Mau. Jadi sangat sederhana ya Pak untuk non request mekanik, sekali lagi ya, harusnya ini tidak apa namanya menjadi case yang mudah gitu. Karena tanpa WO, tanpa SA dan lain-lainnya. Oh, ini mau ini. Nah, ini mau ini. Iya, Mungkin karena dilihatin Mbak berhasil Sisi, ya Pak? Pak. Karena dilihatin Mbak Sisi jadi berhasil, Pak. Iya. Nah, terkadang ini berhasil ini. Ya, Nah, ini apanya nih yang keliru? nih Itu fit pos. Fit pos. sudah berubah? Nah, ada. Pos. Ya. Isi tahu Pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Stopot ada di sini. kalau ada langsung pendek aja stopan di sini. Apa ada di sana? Stopan ada di sana. Salam. Kita nggak ada Salam. apa ya? Ini. Siapa? Siapa? Nggak, yang PA-nya siapa? Ekspor, Pak. Ini berarti kayak niru sistem hit itu ya? Niru sistem hit itu ya? Niru hit. Di yang itu kan ada hit di sekolah. Nah, ini lancar Sudah ini. berhasil Pak? Iya, lancar. Yang ini yang sebelah kiri itu ketika prakteknya juga berhasil. Progress to resolve. Tadi itu SM to resolve. Penting ya. Urut ya. Nanti kayak gini Bu ya, cara pengerjaannya. Kamu itu tanya kalau Ya. mutasi itu cuman ya, Pak. Kalau Coba ke atas Pak. Kasih lebar-lebar atas. caranya coba nggak? Caranya sini gimana? Bisa nggak? Kita lihat statusnya yang di atas Pak. Kalau lintasnya ada bunyi. Geser ke atas Pak, bisa? Jadi ke sana atasnya. Geser ke atas case-nya Pak untuk melihat status. Nah, sudah ya, berhasil ya Pak? Hasil tuh. Nah, Oke. berhasil ini. Oke, berarti case yang lainnya harusnya berhasil ya Pak? Dan harus berhasil kayaknya. Ya Pak? Ya, mudah-mudahan. Oke. Kalau enggak, ngejam nanti. Ya, ada kesulitan lain Pak? Dipastikan kami memastikan bahwa ini tidak ada temuan yang sama lagi untuk MTBU ya Pak, khususnya untuk non-request mekanik seperti ini. Nanti cukup banyak soalnya nih. Oke, ada lagi Pak? Halo Mbak. Halo Iya. Mbak. Iya ya. Halo Bu. Ini mau Iya. nanya, yang untuk case-nya unschedule ya. Ada unschedule tapi di proses unschedule itu kita tidak butuh part nih contohnya ya. Cuma case MR-nya dari TU itu lama. Itu gimana itu untuk progres? IMR ya. Ya Ada ini yang sama PO itu. ya mungkin DAD bisa bantu karena ini produk apa DAD. development baru ya. Yang punya ini CP. Mas Tamo bisa bantu jawab Mas. Tadi itu nama EMR. IMR CP Pak? berapa yang kemarin? Bisa buka nomor case-nya Pak Dan sekalian. ini nih dibukain untuk sampelnya Pak. Iya. Ini nih langsung dibuka Pak.
Terima kasih, Pak. Iya, ya. Sehat. Mau coba ini ya. Wah. Coba dicontohkan aja, Pak. Ini kan sekarang ya ini udah kebuka. Ini kan perlu di approve sama PO-nya. gimana ya? Dia Berapa sibuk nomornya, kah Pak? atau enggak baca kah? Nah, jadi terpending. Atas sedikit. Nomornya Nah, Nomor cash atau nomor SA-nya, Pak? ini nomor Oh, WO ya? EMR-nya nih masih enggak close. EMR-nya enggak close, itu kita enggak bisa close case-nya bisa Oh, iya. resolve. itu Ini dari kapan, approval. Pak? dari kemarin 2 Itu hari harus nunggu TO-nya. 2 hari. Kalau TO-nya enggak respon ya Mm-mm. SLA pasti. Iya. Dari hari kemarin nggak Pak atau gimana? Iya. Ini dari tanggal berapa? Dari kemarin. Ini kan kita nunggu approve dari TO-nya ya, yang dia ya. Karena kita udah di WA, di email itu enggak nge-approve dia. Kalau enggak nge-approve kan berarti kan enggak bisa close EMR-nya. Nah, kalau enggak bisa close EMR, enggak bakal bisa close case-nya ini. Nah, kendalanya sekarang kayak gini ini. Iya, Ini, Pak, ya, nomor. email saja, Pak. Ya. Email sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, tidak ada Udah. feedback Sama juga, WA Pak. udah. WA juga sudah. Ke siapa, Di Pak? WA, Pak Gunawan. ya TO-nya. TO-nya di PSD berapa? Berapa TO-nya? David. Ini IMR-nya nomor WO-nya bisa cek, Pak. Oh, TO Bumak ya? TO-nya Bumak. WO-nya deh, Pak. Ya. Cek WO dari nomor IMR ini, Pak. Itu Pak. WO FSL. FSL. Kosong. Itu, Bu. Statusnya masih ya, Pak, pending approval. Nah, kita Iya, kan pending konfirmasi confirmation. itu. Namanya Itu kan pending konfirmasi itu. mm-mm. Tidak bakal kita bisa close. Kalau TO-nya enggak approve. Iya. Ya, kalau teman-teman site lain biasanya mereka email ya, Pak, mencantumkan nomor WO atau IMR-nya untuk bisa di-approve oleh TO. Halo. Kedengaran suaranya, Bu? Ya, Apa? suaranya Putus-putus kedengeran, Pak. suaranya. Ya gimana, Pak? Gimana? Ini Kedengeran, Pak, jadi suaranya? kendala ini sekarang ini. Rizal Wahyu. TO-nya Komaksi. KLTD kalau yang bisa. Pak Abra. Bagaimana? Sudah kedengeran, Pak? Oh iya, Aldi ya. Kita sampai jam berapa, Mas Adi? Sampai 2:30 sih ini jadwalnya, Mbak Titi. Iya. Bagaimana Ya, mungkin, tim dari MTBU sudah terdengar jelas? Mungkin gini, Pak, untuk yang case itu, yang case pending approval TO, nanti mungkin tak coba tanyain ke bisnis analisa ini, Pak ya. Kenapa sampai lama pending approval itu ya? Seharusnya gimana gitu ya? Duh, malah keluar. Malah resign, Mbak. Ini gimana ini? Keluar ini. Halo? Malah resign. Masuk, Pak. Itu. Siapa yang resign? Ini orang-orangnya yang Tanjung ini malah resign. Kayaknya tadi ada gangguan sinyal nih, Pak. Sinyal ya. Mm-mm. Oke, berarti Mbak nanti yang coba yang case tadi yang untuk EMR tadi ya. Ini kan beda BA nanti ya ke Mas Aldi ya. Enggak coba tak tanya ini ya.
Ini memang Iya, BA-nya Iya, di sini di tuh di grup. spesialis ini. Oh, udah Iya, sudah. itu banyak banget tuh Mas Adi yang apa SLA-nya over gara-gara pending TO. Approval TO ya. Iya. minta solusi. Nah, itu Kalau ada gimana itu? solusi aja bisa nggak langsung dari ke TO-nya nggak usah dibagikan lagi. TO-nya kurang banyak kelihatannya TO-nya itu. Atau masih cuti. Ya makanya Coba. dibanyakin TO-nya. Pak Gun minat Gun, Pak Gun. Bisa TO yang Oke Pak, kapan-kapan nanti aja. yang ini tak tanyain dulu ya, langsung aja ke tak tanya dulu Pak ya. Nanti langsung semuanya tak kabari Pak Gun. Kalau emang nanti ada miss atau kelamaan di TO-nya nanti biar tak sambungkan coba Pak ya. Iya di PSD-nya itu kurang cepat. Ya, kurang satset. Kurang satset. Itu hampir semua case yang unschedule itu mengalami kayak gitu, Pak. Jadi kita kalau membuat unschedule jadi ragu-ragu jadinya. Nanti diisi dalam reasonnya aja Pak. Artinya ini bolanya ada di mana atas ketidak in SL-nya. Kan ada OTIF atau OS ya. Reason tidak OTIF OS-nya itu Iya. diisi aja. Buat sebagai root cause-nya di tim HO Pak. Betul, kalau memang ada yang kesalahan di tim TO-nya ya nanti disampaikan aja kan, biar Ya, buat evaluasi dikasih bersama-sama waktu gitu Pak. nunggunya berapa lama gitu Pak mengakibatkan bahwa case-nya over. Itu Ya, aja betul. ya Pak untuk saat ini. Iya, Tapi sambil dibantu ya Mas Adi, Siap. karena cukup banyak Pak, hampir semua set and branch menanyakan hal yang sama. Nah itu masalahnya di situ berarti. Siap. Terima kasih Pak. Kalau gini kan udah jelas, jadi harus ngapain kan kita udah jelas Pak. Terima kasih atas masukannya nih Pak Gun dan teman-teman dari Tanjung Enim ya. Iya, oke. Untuk harusnya